Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat bergabung di webinar Esri Indonesia Directions Live Online. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzamil dari tim Solution Esri Indonesia yang akan menjadi host pada webinar hari ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan Happy GIS Day untuk kita semua. Pada kesempatan yang luar biasa ini, kita merayakan GIS Day dengan tema Mapping Minds, Shaping the World. Ya, tahun ini kita merayakan pencapaian luar biasa dengan adanya GIS Day yang ke-25 tahun. Sejak pertama kali diadakan, GIS Day telah menjadi ajang penting untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman seputar teknologi pemetaan yang terus berkembang. Dalam 25 tahun ini, GIS telah memperlihatkan dampak yang sangat besar dalam berbagai bidang. Ya, sebagai informasi, Bapak Ibu sekalian, rangkaian webinar spesial ini diadakan dan diisi oleh pembicara yang luar biasa dengan latar belakang yang tentunya berbeda-beda nih untuk memberikan pengetahuan terkait inovasi terbaru dalam dunia GIS. Jadi dalam rangka GIS Day ini kami mengadakan 3 event webinar yaitu Trends in AI, GeoAI pada tanggal 20 November hari ini tepatnya pada pukul 8.30 sampai 9.30 WIB pagi hari tadi begitu ya dari Esri Australia. Kemudian yang akan dilaksanakan sekarang yakni GeoAI in Survey 123 oleh Esri Indonesia serta pada 21 November nanti mengenai kapabilitas ArcGIS Web Editor pukul 8.30 sampai 9.15 waktu Indonesia Barat, seperti itu. Saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sesi ini kami rekam agar Bapak dan Ibu dapat menyaksikan tayangan ulangnya yang akan kami kirimkan melalui email serta tersedia di website kami atau YouTube channel Esri South Asia. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada pembicara webinar pada hari ini, silakan mengajukan pertanyaan via chat melalui panel questions di panel GoToWebinar seperti yang dapat Bapak Ibu sekalian lihat di layar. Dan pembicara kami akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu setelah sesi presentasi selesai. Webinar kali ini berjudul Next Gen Mobile Survey Integrating Smart Cameras and GeoAI in Survey 123. Di mana akan dibahas mengenai kapabilitas kamera pintar dan metode ekstraksi informasi melalui mobile survey ini dengan metode deep learning dan alur kerja berbasis AI. Ya, jadi tidak hanya materi presentasi, tetapi juga akan ada demonstrasi langkah-langkah pengaplikasian teknologi deep learning pada perangkat kamera pintar, mulai dari melatih dan menyiapkan model data hingga memprosesnya menjadi model data terlatih yang dapat dipakai untuk inferensi. Di Bapak Ibu akan mendapatkan informasi dan perangkat yang diperlukan untuk mengefisiensikan pemrosesan data geospasial dan memaksimalkan pekerjaan lapangan dengan bantuan AI, seperti itu. Saya perkenalkan presenter webinar hari ini yaitu Birgita Ervina Nadia Lista sebagai Asosiat Teknologi Platform di Esri Indonesia. Selamat pagi Gita, apakah suaranya masuk? Selamat pagi Mas Jamil, suaranya masuk ya? Ya, terima kasih sekali lagi Gita telah menyempatkan hadir. Sekilas saya bacakan biografi dari Gita. Latar belakang pendidikan Gita adalah lulusan sarjana terapan dari program Sistem Informasi Geografis Universitas Gadjah Mada dan memiliki ketertarikan dalam bidang GIS, khususnya pada pemanfaatan dan pengembangan GeoAI. Atas ketertarikannya yang didukung oleh latar pendidikannya yang linier, saat ini Gita turut mengeksplorasi berbagai kasus dan proyek yang membutuhkan pemanfaatan GeoAI di dalamnya. Ya, baik, langsung saja saya berikan presentasi ini kepada Gita, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Gita. Oke. Sudah terdengar ya suaranya. Terima kasih untuk Mas Muzamil atas pembukaannya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Seperti yang sudah diperkenalkan, saya Birgita, biasa dipanggil dengan Gita. Jadi seperti yang sudah dipaparkan oleh MC, hari ini kita akan membahas dan juga saya akan sharing-sharing sedikit terkait dengan topik kita yang berkaitan dengan AI dengan judul Next Gen Mobile Survey Integrating Smart Cameras and GeoAI in Survey 123
dengan tujuan kita berdiskusi hari ini adalah experience the power of GeoAI for smarter and faster surveys in Survey 123. Nah, Bapak Ibu, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut terkait dengan GeoAI, saya akan sedikit merecall kembali pembahasan tentang GeoAI yang sebelumnya juga sudah dibahas ya dalam materi DLO kita yang lalu, yang membahas juga terkait dengan data science and AI in ArcGIS, di mana dalam diagram ini menjelaskan bahwa GeoAI adalah sebuah integrasi atas ilmu dari GIS dan juga kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang di dalamnya mencakup machine learning dan juga deep learning. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, dalam konteksnya, GeoAI sendiri mengoptimalkan penggunaan deep learning dalam GIS untuk analisis yang lebih komprehensif dan juga terotomatisasi. Nah, ArcGIS sendiri merupakan produk dari Esri yang memiliki kemampuan dalam pengolahan data spasial. Mungkin itu cukup familiar ya untuk kita bersama, tetapi ArcGIS sendiri juga memiliki kemampuan untuk pengolahan deep learning dalam beragam tipe data, seperti yang bisa kita lihat di layar, ada satellite imagery, kemudian ada aerial imagery, ada bathymetric data, LiDAR, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, data-data tersebut bisa kita proses dalam berbagai jenis analisis. Di sini ada instance segmentation, kemudian ada tracking, ada object detection, pixel classification, object classification, dan lain sebagainya yang biasanya memang kita proses dalam GeoAI. Dan tentunya penggunaan deep learning ini juga tidak berdiri sendiri ya Bapak Ibu. Mungkin memang ada kebutuhan pendukung dari adanya integrasi external library seperti ada Matplotlib, kemudian ada TensorFlow, ada PyTorch, dan lain sebagainya. Ya, kemudian secara lebih luas, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, ArcGIS ini mendukung penggunaan AI melalui beragam produknya. Nah, seperti yang kita ketahui, yang sudah familiar untuk kita, mungkin ada ArcGIS Pro, ada ArcGIS Enterprise, dan juga ArcGIS Online. Nah, penggunaan GeoAI dapat kita lihat di sini, khususnya nih, yang pertama untuk ArcGIS Online, kita bisa menggunakan extension image analysis untuk memanfaatkan teknologi GeoAI tersebut. Kemudian kita juga bisa menggunakan ArcGIS Notebooks untuk membangun sebuah deep learning model berdasarkan script. Dan juga kita juga bisa memanfaatkan Deep Learning Studio dari ArcGIS sendiri. Kemudian Bapak Ibu, untuk GeoAI sendiri ini ternyata juga mendukung penggunaan untuk data 3D analysis. Nah, kemudian untuk yang akan kita bahas hari ini, ternyata GeoAI itu juga bisa dikaitkan dengan Survey 123 untuk mobile survey. Yang tentunya cukup menarik ya, karena biasanya yang kita ketahui bersama, memang kebanyakan lebih sering untuk desktop analisis saja. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan coba lebih dalam memahami terkait dengan integrasi GeoAI dalam Survey 123. Nah, khususnya kita akan mengintegrasikannya dengan smart camera yang ada di mobile phone kita masing-masing, khususnya untuk melakukan deteksi. Nah, kembali saya ajak Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian untuk mengingat sedikit terkait dengan deep learning workflow berdasarkan materi DLO sebelumnya. Bapak Ibu, workflow ini sejatinya memang terdiri atas proses labeling, kemudian ada data preparation, model training, dan juga inferencing. Nah, tetapi ketika kita perluas kembali, kita juga dapat mengawali proses ini dengan manajemen input data berupa data citra ataupun data imagery, ataupun data yang memang kita butuhkan ya. Nah, jika diperluas kembali, proses ini bisa dilakukan post-processing, yaitu analisis dan juga monitoring. Nah, keseluruhan proses deep learning ini dapat kita lakukan lagi-lagi di produk ArcGIS secara end-to-end dari ArcGIS Pro, ArcGIS Enterprise, ArcGIS Online, dan juga kita bisa memanfaatkan ArcGIS API for Python untuk membangun sebuah deep learning model. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, Bapak Ibu, workflow-nya memang terlihat seperti desktop base sekali ya. Tapi gimana nih caranya supaya kita bisa mengintegrasikannya di mobile survey kita masing-masing? Nah, jadi pertanyaan yang menarik untuk kita bahas hari ini.
Nah, sebelumnya mungkin kita akan sedikit membahas ya, lantas apa sih yang membedakan antara proses AI yang pada umumnya dilakukan dengan proses yang akan kita lakukan di ARGIS product gitu. Nah, di sini saya coba untuk membedah perbedaannya dari 4 langkah yang kita lakukan berdasarkan workflow sebelumnya ya. Nah, yang pertama ada pengumpulan data ataupun data collection, di mana pada umumnya, Bapak Ibu, data dikumpulkan dari berbagai sumber yang terpisah, yang memerlukan integrasi manual. Nah, sedangkan di ARGIS sendiri sudah ada integrasi berupa data-data spasial ya, seperti peta ataupun citra satelit. Dan ketika kita menggunakan ARGIS, tentunya kita bisa tersambung pada portal ARGIS kita masing-masing. Ketika misalnya kita sudah mengupload sebuah imagery, kita tidak perlu masukkan data itu lagi gitu dari lokal kita. Jadi kita tinggal ambil dari portal yang sudah ada begitu. Jadi sebuah kemudahan yang luar biasa yang ditawarkan oleh ARGIS untuk data collection. Kemudian terkait dengan pemberian label, Bapak Ibu, pada umumnya pemberian label dilakukan menggunakan alat pelabelan umum ya. Biasa kita lakukan dengan label IMG. Nah, tapi memang mungkin itu tidak didesain untuk spasial ya, begitu. Tapi ketika kita menggunakan ARGIS, kita bisa melakukan pelabelan secara lebih spesifik gitu untuk anotasi yang lebih tepat sehingga memungkinkan pemberian label tertera langsung pada objek yang kita butuhkan di peta gitu. Dan yang ketiga ada pelatihan model ataupun training model, di mana pada pelatihan model umumnya kita membutuhkan kustomisasi untuk data spasial yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, khususnya untuk di ARGIS, Bapak Ibu, kita sudah terintegrasi dengan TensorFlow, juga PyTorch, dan Bapak Ibu juga sudah bisa melakukannya via GPTools kita. Ada di extension kita di Image Analyst bisa digunakan. Nah, Bapak Ibu, jika kita menggunakan ARGIS, kita bisa mempercepat proses training modelnya karena pada dasarnya ARGIS sendiri juga sudah memberikan default value untuk kita bisa melakukan training model atas data yang kita punya. Nah, tapi ketika kita membutuhkan misalnya data ataupun parameter yang lebih sesuai dengan data kita, maksudnya kita bisa melakukan fine tuning secara fleksibel di GPTools kita masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu ada di model creation, di mana untuk pada umumnya kita membutuhkan adaptasi khusus ya untuk data spasial yang kita punya gitu. Sementara kalau di ARGIS Bapak Ibu, selain kita bisa melakukan fine tuning model tadi, ternyata di laman kami di Living Atlas Bapak Ibu bisa temukan berbagai ready to use model yang bisa digunakan secara langsung dan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu berdasarkan data yang sudah ada gitu. Jadi pada dasarnya ARGIS menawarkan solusi end-to-end kepada para penggunanya supaya setiap proses dan data dapat terintegrasi secara efisien. Oke, mungkin kita langsung masuk ke bagian Integrating AI to Survey 1 to 3. Karena menurut saya ini cukup menarik ya, karena belum biasa mungkin ya. Sebelum itu, Bapak Ibu, saya persilakan untuk melakukan scan terkait dengan materi webinar kita pada hari ini, karena hari ini kita juga akan mencoba untuk hands-on. Jadi silakan Bapak Ibu untuk scan. Di sini saya sudah menyediakan satu folder yang berisi 3 folder di dalamnya. Yang pertama ada provided models, berupa deep learning model yang sudah jadi, kemudian ada survey 1 to 3 form, kemudian yang ketiga ada Python notebook, di mana Python ini saya gunakan untuk script membangun deep learning modelnya yang akan tersedia pada provided models. Mungkin saya beri waktu dulu Bapak Ibu untuk melakukan scan ataupun berkunjung ke laman bit.ly/dlo-ai-survey123. Oke, sudah cukup ya Bapak Ibu. Mungkin saya akan lanjut ke slide selanjutnya.
Sejauh ini mungkin kita sudah berbicara dan membahas terkait dengan workflow, kemudian bagaimana AI dilibatkan dalam proses otomatisasi berbagai case. Namun mungkin kita juga masih sedikit bertanya-tanya ya, kenapa sih dan apa sih ataupun bagaimana sih AI ini dapat meningkatkan kualitas sebuah survei yang kita buat begitu. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, jika kita libatkan kemampuan AI dan survei 123, berikut ini adalah beberapa kemampuan yang dapat meningkatkan efisiensi dari survei itu sendiri. Yang pertama ada extract information from images, ada auto translate, smart assistant, dan juga object detection. Saya akan coba jelaskan satu persatu menggunakan video supaya visualnya lebih tersampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Bapak Ibu, adalah extract information from images, di mana kemampuan AI ini adalah kemampuan yang terintegrasi dalam survei 123, di mana kita dapat memberikan otomatisasi dalam sebuah survei. Jadi, ketika kita memasukkan sebuah gambar, gambar tersebut dapat langsung teridentifikasi dan juga terjawab untuk berbagai kolom-kolom pertanyaan survei secara otomatis. Jika kita lihat pada contohnya di sini tadi, kita bisa lihat bahwa ada gambar mobil, begitu dengan plat nomornya, ketika kita masukkan ke dalam survei, maka form-form survei di bawahnya terkait dengan license plate, state, vehicle make, kemudian vehicle model, akan langsung terisi secara otomatis. Dan berikut ini adalah cara kerja dari extract information from images. Kemudian ada kemampuan kedua, Bapak Ibu, adalah fitur auto translate. Nah, ini juga menarik ya. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang membutuhkan surveinya itu ada dalam beberapa bahasa gitu ya. Dibutuhkan mungkin untuk klien yang berbahasa Inggris ataupun berbahasa Indonesia ataupun berbahasa lainnya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur auto translate di sini. Di mana dalam fitur ini Bapak Ibu dapat menggunakan kembali sebuah survei yang sudah dibuat, yang sudah ada, dan Bapak Ibu translate ke dalam berbagai bahasa yang dibutuhkan. Sehingga dengan adanya fitur ini, Bapak Ibu dapat mengefisiensi waktu tanpa harus membuat survei baru dalam bahasa tertentu. Ini menarik sekali ya, Bapak Ibu. Kemudian ada kemampuan baru yang ditawarkan Oke, mohon maaf Bapak Ibu atas ketidaknyamanannya. Apakah suara saya sudah terdengar? Oke. Saya izin melanjutkan. Nah, berikut Bapak Ibu, jika kita sudah dirasa sudah sesuai, kita bisa langsung menggenerate dari form yang sudah ada nih, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Dan ini akan semakin mengefisiensi proses kita dalam membuat sebuah survei, Bapak Ibu. Nah, berikut ini adalah hasilnya. Nah, jadi sangat memudahkan sekali ya, integrasi antara AI dan juga survei, di mana kita bisa membuatnya secara otomatis juga nih ternyata.
Oke, mungkin kita langsung lanjut ke selanjutnya. Nah, kemampuan selanjutnya yang juga akan menjadi output kita hari ini, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, adalah mengenai object detection. Nah, di mana dengan integrasi smart camera, survei dapat mendeteksi sebuah objek berdasarkan input gambar yang diambil dari survei. Pada hari ini, tepatnya, kita akan membuat street sign image detection using AI. Jadi, menurut saya ini cukup menarik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, karena yang kita ketahui atau mungkin yang familiar untuk kita adalah proses AI itu ya di inferencing desktop begitu ya. Tetapi pada kemajuan teknologi yang sudah ada sekarang, ternyata AI juga dapat kita integrasikan dengan mobile survey kita. Jadi deteksi objek bisa kita lakukan di depan pada saat proses pengumpulan data begitu. Untuk kegiatan kita hari ini, ada requirement yang memang perlu dipenuhi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, seperti laptop atau PC dengan GPU, kemudian ada penggunaan cloud-based platform. Nah, khususnya untuk proyek kita kali ini, kita harus menggunakan ArcGIS Notebook. Dan untuk Survey 123 Connect, kita akan butuhkan untuk pembuatan surveinya. Nah, mungkin juga di sini Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian masih familiar dengan Survey 123 aja ya. Jadi apa sih perbedaannya Survey 123 dan juga Survey 123 Connect? Apakah tidak bisa dibuat di Survey 123 biasa aja? Gitu. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, Survey 123 Connect di sini akan digunakan untuk pembuatan survei, form survey. Nah, kenapa kita bisa secara otomatis? Karena di Survey 123 Connect ini kita bisa langsung memasukkan Excel form yang sudah kita buat ke dalam Survey 123 Connect dan terbaca. Jadi pada dasarnya, Survey 123 memang dibuat untuk mengisi form, Survey 123 Connect dibuat untuk melakukan pembuatan konfigurasi survei secara lebih komprehensif. Dan di mana di sini kita bisa menautkan deep learning model yang akan kita buat dalam survei form kita yang akan kita gunakan nantinya. Begitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas sedikit terkait dengan workflow kita hari ini. Nah, ini cukup menarik juga, Bapak Ibu, di mana end-to-end prosesnya akan menggunakan produk dari ArcGIS sendiri, gitu ya. Jadi, pertama kita akan mengumpulkan imagery atau mengumpulkan citra atau foto yang kita lakukan juga menggunakan Survey 123. Yang tadi saya singgung di awal sebelumnya, Bapak Ibu, perbedaan antara Common AI dan juga using ArcGIS untuk proses GeoAI sendiri, di mana Survey 123 itu bisa digunakan untuk data collection sekaligus labeling. Jadi kita tidak perlu melakukannya satu-satu, tapi sekali proses kita bisa langsung melakukan keduanya. Nah, dari data yang sudah kita kumpulkan di dalam form itu, bisa kita publish dan juga akan menjadi feature service. Nah, feature service tersebut yang akan kita gunakan sebagai data input kita pada hari ini. Nah, kemudian setelah datanya itu sudah tersedia, nanti kita akan menggunakan data yang existing, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kemudian kita akan melakukan install dependencies apabila diperlukan. Kemudian ada setup environment, dan kita akan mencoba untuk mengunduh ataupun mendownload dari data yang sudah kita butuhkan tadi ya, dari feature service tadi. Dan dari data tadi, kita bisa langsung training modelnya. Dan kita bisa langsung tes. Nah, keseluruhan ini nanti kita akan lakukan di ArcGIS Notebook. ArcGIS Notebook sendiri bisa Bapak Ibu akses melalui ArcGIS Pro, ArcGIS Enterprise, maupun ArcGIS Online. Nah, setelah nanti kita bangun modelnya tersebut dan modelnya sudah jadi, modelnya bisa kita tautkan, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, di link di Survey 123 yang kita sudah buat sebelumnya. Dan ketika sudah ditautkan, maka kita bisa menggunakan Survey 123 form tersebut untuk melakukan detect street signs. Nah, pada hari ini, kita akan mencoba untuk mendeteksi dua jenis street signs atau papan jalan berupa papan jenis stop
dan juga papan jenis speed ataupun kecepatan. Dan tanpa berlama-lama mungkin kita akan sedikit membahas terkait dengan demo untuk model preparation-nya. Sebelumnya, Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan folder yang berisikan provided models, survey 1, 2, 3 form, dan juga Python notebook yang bisa Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian tadi unduh ya sebelumnya. Nah, untuk model preparation ini, Bapak Ibu, saya membutuhkan license. Nah, tetapi jika Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian tidak memiliki license, Bapak Ibu bisa menggunakan API key yang sudah tersedia di dalam script-nya. Tetapi ketika Bapak Ibu Bapak Ibu memiliki license, Bapak Ibu bisa memasukkan username, kemudian password serta portal dari license Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di dalam script-nya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke dalam demonya. Dan berikut ini adalah videonya ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita pertama akan setup environment-nya dulu. Nah, kalau tadi saya bilang apabila Bapak Ibu memiliki akun bisa langsung diletakkan di line yang JS. Tapi ketika tidak, silakan menggunakan API key yang tersedia. Nah, Bapak Ibu juga bisa memasukkan feature service ID yang tadi sudah disediakan, dan kita akan melakukan get terhadap feature service tersebut. Dan berikut ini adalah datanya setelah kita get. Kita akan coba deteksi layer name-nya. Kemudian berikut ini adalah atribut table-nya yang bisa kita cek Bapak Ibu untuk hasil datanya sendiri. Nah, kurang lebih datanya ada sekitar 404 gambar, terdiri dari 210 speed dan juga 194 stop. Nah, untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan melakukan download dari feature service yang sudah kita get tadi. Maka itu kita perlu masuk ke portal ArcGIS. Selanjutnya kita akan coba melakukan training model, Bapak Ibu. Di sini ada menggunakan tuning parameter yang sudah default, yang disediakan. Kemudian di sini kita akan menggunakan backbone-nya MobileNet V2, kemudian untuk back-end-nya pakai TensorFlow. Kemudian deklarasikan dengan learning rate, di sini saya pakai 0,001, dan di sini ada 20 epoch yang saya lakukan. Dan berikut adalah hasil untuk model plot-nya, dan berikut adalah hasil untuk ground truth-nya. Nah, jika Bapak Ibu menggunakan license dari ArcGIS, Bapak Ibu bisa langsung melanjutkan untuk sampai pada tahap publish model ataupun publish deep learning modelnya. Namun ketika Bapak Ibu tidak memiliki license dan menggunakan API key yang di awal, Bapak Ibu cukup sampai pada tahap penyimpanan model deep learning pada lokal Bapak Ibu sendiri. Namun, untuk mempersingkat waktu dan juga mengefisiensi, saya sudah menyediakan modelnya kepada Bapak Ibu ada di folder provided models. Dan berikut adalah hasilnya ketika kita melakukan publishing model. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk membahas lebih dalam terkait dengan bagaimana menautkan hasil deep learning model yang sudah kita buat tadi dalam survey 1, 2, 3 yang akan kita persiapkan juga. Oke, langsung saja ya Bapak Ibu. Nah, ketika di awal saya juga sudah berbicara terkait dengan survey 1, 2, 3 Connect, kita akan menggunakan itu, dan hasil dari folder saya yang tadi yang Excel bisa langsung kita drag and drop ke dalam survey 1, 2, 3 Connect. Kemudian mungkin kita akan tunggu sebentar. Dan berikut ini adalah hasilnya. Kita bisa buka opsi files untuk melihat di mana folder ini tersimpan dalam directory kita. Dan kemudian langkah selanjutnya kita akan mencoba memahami dulu nih isi dari form kita. Kemudian ketika ada folder media maksud saya, folder tersebutlah yang akan kita gunakan
untuk menyimpan provided models kita. Nah, model deep learning yang kita gunakan itu dalam bentuk format pfLite dan juga IMD, bisa kita copy dan juga kita salin di dalam folder media yang sudah terpaut dalam Survey 123 form ini. Kemudian, untuk semakin memvalidasi apakah sudah masuk, kita bisa masuk ke dalam bagian media. Kalau sudah terpaut, akan terlihat seperti berikut. Kemudian Bapak Ibu, mari kita melakukan penyalinan lagi untuk nama dari deep learning model yang sudah kita buat. Karena kita akan mencoba untuk memasukkannya ke dalam bin entry parameters. Di mana di sini kita akan mencoba untuk mengubah smart attributes-nya menjadi nama dari deep learning model kita dengan kamera preview-nya true untuk mengetahui persentase kecocokan dari model yang kita buat nanti ya. Selanjutnya kita bisa publish survei-nya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, supaya nanti survei ini bisa kita collaborate, bisa kita bagikan dengan orang lain, gitu, dengan surveyor kita nantinya. Mungkin ini membutuhkan waktu sedikit terkait dengan publishing-nya. Mungkin saya akan coba percepat. Oke, bentar Bapak Ibu. Mohon maaf ada kendala, tapi yang jelas Bapak Ibu dari survei 123 yang sudah kita publish tadi, kita bisa langsung masuk, kemudian kita bisa atur di bagian collaborate untuk kita share to everyone, supaya setiap orang yang kita berikan link ataupun barcode dari survei 123 kita, itu bisa mengakses formnya dan juga bisa mengisikan formnya. Nah, mungkin untuk yang bertanya bagaimana sih hasilnya, kita bisa lihat dari demo kita kali ini. Jadi berikut adalah hasilnya, Bapak Ibu, kita bisa kumpulkan. Nah, yang pertama kita akan mencoba untuk melakukan deteksi dari kamera yang sudah terintegrasi. Nah, berikut ini Bapak Ibu hasilnya. Ada tulisan di atas berupa stop dan juga ada persentase kecocokan ataupun seberapa kuat si AI ini dalam memodelkan ataupun dalam mendeteksi objek yang kita gunakan atau objek yang kita masukkan. Nah, Bapak Ibu, mungkin kalau misalnya kita lihat lagi di modelnya sendiri, nanti setelah kita coba untuk foto sign-nya atau foto papan jalannya dan sudah menunjukkan kecocokan, sign image ini langsung akan mengisikan sign type. Jadi dari hasil yang sudah kita foto, akan langsung terisi bagian sign type-nya apakah dia speed atau stop, berdasarkan kecocokan dari model yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jika sudah, maka kita bisa send formnya. Tentunya akan sangat efisien dan juga mengurangi kesalahan ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Nah, jika Bapak Ibu tertarik lebih jauh untuk mengeksplorasi terkait dengan AI, atau mungkin yang tadi menurut Bapak Ibu bisa dikembangkan lagi untuk sebuah deteksi yang lebih komprehensif, lebih dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu bisa langsung ke laman kami di learn.argis.com, di mana di sini terdapat berbagai tutorial dan juga bahan bacaan terkait dengan GeoAI. Nah, di sini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dapat belajar melalui tutorial-tutorial yang sudah ada, ataupun mungkin membaca terkait dengan informasi yang terbaru mengenai GeoAI.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk sejauh ini. Jika ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, saya persilahkan. Saya kembalikan dulu ke MC kita. Terima kasih, Mas Muzamil. Ya, terima kasih atas presentasinya, Gita. Wah, sangat menarik begitu ya presentasi yang dibawakan oleh Gita, bagaimana penggunaan AI tadi ya dijelaskan dengan integrasinya dengan produk-produk dari Esri. Sedikit saya summary juga ya penjelasan kita tadi begitu. Dijelaskan juga tadi mengenai sedikit workflow pada ArcGIS, tadi mulai dari labeling, kemudian ada data preparation, kemudian training model, serta inferencing, serta integrasinya dengan aplikasi Esri lainnya begitu. Ya, serta tadi juga dibahas terkait dengan Common AI Process begitu ya, dan perbandingannya dengan ArcGIS, di mana penggunaan ArcGIS memiliki keunggulan pada integrasi dengan ekosistem Esri. Tadi juga telah dilakukan demo begitu ya, hands-on terkait dengan model preparation serta deploy survey form with survey 123 gitu ya. Tentunya harapannya memberikan insight baru kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengaplikasian AI ini begitu ya. Ya, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu semua untuk dapat mengajukan pertanyaannya. Silahkan ketik pertanyaan via chat melalui fitur questions di panel Go to Webinar seperti yang dapat Bapak Ibu lihat di layar begitu ya. Sebelum ke sesi pertanyaan, saya informasikan juga kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sesi ini kami rekam agar Bapak dan Ibu dapat menyaksikan tayangan ulangnya yang akan kami kirimkan melalui email serta tersedia di website kami atau YouTube channel Esri South Asia. Baik, coba saya bacakan pertanyaannya begitu ya. Baik, ini sebelumnya terkait dengan data yang kita berikan, nanti kami akan coba by email begitu ya beserta recording dan pertanyaan Bapak Ibu semua yang belum terjawab. Kami akan memberikan tautan ulang begitu ya terkait dengan tautan yang tadi diberikan oleh Gita di awal seperti itu. Baik, pertanyaan yang pertama. Ya, setelah memanfaatkan aplikasi Survey 123 dan AI di lapangan, baru diketahui terdapat berapa objek yang tidak terdeteksi. Bagaimana cara mengatasi masalah seperti ini? Ya, bisa dijawab kita. Oke, terima kasih Mas Muzamil untuk pertanyaannya. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah memberikan pertanyaannya. Sebuah hal yang sangat mungkin sering kita jumpai ya, mungkin untuk teman-teman juga yang berkecimpung di bidang GeoAI, ada beberapa saat di mana ketika kita melakukan inferencing, ada bagian-bagian yang tidak terdeteksi. Ya, mungkin ada beberapa hal yang perlu kaji kembali. Tetapi untuk solusi yang mungkin paling mudah ya untuk dilakukan adalah terkait dengan fine tuning untuk modelnya sendiri. Karena kita bisa memahami ya mungkin setiap kebutuhan terkait dengan GeoAI sendiri itu kan dari inputnya sendiri berbeda, kemudian untuk hasil deteksinya itu juga berbeda-beda begitu ya. Dan sayangnya memang tidak ada satu tuning parameter yang cocok untuk semua data, untuk semua jenis deteksi. Dan tentunya kita perlu melakukan fine-tune model sendiri untuk setiap hyperparameter yang sekiranya memang dibutuhkan. Tentunya akan menjadi tantangan juga untuk kita, di mana kita harus bisa menemukan nilai-nilai yang cocok supaya nilai parameter tersebut bisa sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan sesuai mungkin dengan ekspektasi dari output yang kita mau seperti itu. Jadi mungkin kuncinya dari saya di situ kita bisa mencoba untuk melakukan fine tune model.
Namun untuk selanjutnya, kita bisa juga melihat terkait dengan resolusi dari data itu sendiri, kemudian untuk mungkin aspek-aspek lainnya dari algoritma lainnya, mungkin kita bisa coba terkait dengan backbone, kemudian dengan hal-hal lain yang mungkin akan berpengaruh ya terhadap hasil yang akan kita butuhkan atau yang kita mau. Mungkin begitu Mas Muzamil. Ya, baik. Terima kasih Dita atas jawabannya. Semoga menjawab Bapak Ibu sekalian. Karena keterbatasan waktu, mungkin satu pertanyaan lagi. Ini Dita ada yang masuk begitu ya. Pertanyaannya adalah, apakah memungkinkan teknologi ini diaplikasikan di dunia pertanian? Jika memungkinkan, seperti mendeteksi jenis penyakit pada tanaman, penyakit daun, batang, serangga, dan lain-lain, dan bagaimana cara membangunnya, serta bagaimana akurasinya jika dibandingkan dengan analisis di laboratorium. Ya, silakan kita bisa dijawab. Oke, cukup menarik ya pertanyaannya. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah memberikan pertanyaannya. Terkait dengan itu tentunya sangat memungkinkan ya Mas Muzamil untuk diintegrasikan dengan terkait dengan pertanian. Apalagi sebetulnya memang AI ini sedang berkembang untuk berbagai sektor dan khususnya untuk pertanian sangat memungkinkan untuk kita bisa mendeteksi penyakit di tanaman dengan Geo AI. Mungkin Bapak Ibu tadi kita sempat berbicara terkait dengan data labelnya. Nah, data label ini juga yang menjadi penguat supaya kita bisa memberikan referensi pada mesin untuk belajar terkait dengan penyakit-penyakit pada tanaman yang kita maksudkan begitu. Misalnya kita ingin mendeteksi penyakit pada pohon kelapa sawit, kita bisa mendeteksi sekiranya kelapa sawit yang mengalami penyakit begitu, yang memiliki penyakit dari misalnya dari bentuk dahannya atau dari warna dahannya, mungkin bisa kita coba berikan referensi tersebut kepada mesin dengan label. Nah, dari situ kita bisa melakukan proses training model dari data label yang sudah kita buat. Nah, kita bisa menggunakan beberapa algoritma pembelajaran tertentu, dan biasanya kalau untuk itu kita bisa gunakan untuk CNN atau Convolutional Neural Network untuk mengenali pola visual dari gambar sebuah penyakit gitu ya. Nah, kemudian seperti yang sudah ada pada pertanyaan sebelumnya terkait dengan fine tuning, Bapak Ibu juga bisa melakukan fine tuning tersebut dalam identifikasi penyakit tanaman tersebut. Jadi dari data yang sudah ada, ketika kita sudah mencoba melakukan training model, kita bisa melakukan fine tuning supaya hasilnya dapat sesuai dengan input data kita dan juga bisa sesuai nantinya bagus atau tidaknya itu sesuai dengan standar yang kita buat untuk data kita masing-masing. Mungkin seperti itu Mas Muzamil untuk jawabannya. Ya, terima kasih Dita atas pertanyaannya. Pertanyaan tadi sekaligus menutup sesi pertanyaan pada webinar hari ini. Selanjutnya, dan saya ucapkan Happy JS Day untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih.